di mana kenaikan harga minyak mentah dunia menjadi dilema bagi Indonesia. Diperkirakan hal tersebut akan berdampak pada harga jual BBM di dalam negeri dan akan memperlebar defisit neraca dagang di Indonesia. Harga minyak mentah dunia tunjukkan kenaikan. Sebagai negara pengimpor, ralinya harga minyak mentah dunia akan memberikan dampak bagi Indonesia. Beberapa dampak diantaranya adalah harga jual BBM di dalam negeri dan akan memperlebar defisit neraca dagang di Indonesia. Tren kenaikan harga minyak mentah memberikan dampak positif di sisi hulu karena dapat meningkatkan nilai perekonomian produksi minyak. Namun di sisi hilir terjadi tekanan terutama di aspek fiskal karena beban subsidi akan meningkat. Pengamat energi Reforminer Institut Komaydi Noto Negoro meminta pemerintah tegas dalam memilih anggaran dana. Pilihannya pemerintah harus menambah atau mengurangi subsidi dengan menaikkan harga BBM. Seperti diketahui, kebutuhan minyak mentah Indonesia saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara kemampuan produksi minyak Indonesia rata-rata sekitar 700.000 barel. Sehingga masih dibutuhkan sekitar 900.000 barel per hari. Pemerintah bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas berupaya meningkatkan produksi minyak hingga 1 juta barel per hari. Seperti diketahui, BPS mencatat impor migas pada Juni 2021 tumbuh sebesar 11,44% mon-to-mon, sementara impor non-migas meningkat lebih tinggi sebesar 22,66%. Secara tahunan, kinerja impor migas mengalami peningkatan yang sangat tinggi, yaitu sebesar 239,38%. Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh kenaikan impor minyak mentah yang mencapai 2.605,31% year on year. Di samping itu, kenaikan impor migas juga didorong oleh kenaikan impor hasil minyak yang sebesar 142,74% mon-to-mon dan impor gas sebesar 20,52% mon-to-mon. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, di Marka Review kali ini kita akan bahas topik yang menarik, dilema impor migas saat harga minyak mentah mengalami kenaikan. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Komaydi Noto Negoro selaku Direktur Eksekutif Reforminer. Kita akan langsung sapa saja. Pak Komaydi, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas David, Alhamdulillah kabar baik Mas. Terima kasih Pak Komaydi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita adalah dilema impor migas saat harga minyak mentah mengalami kenaikan. Pak Komaydi setelah sempat mengalami koreksi yang cukup dalam akibat pandemi COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir, harga minyak mentah ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan Pak Komaydi dan sudah menembus kembali di atas level $70 Amerika. Baik dari sisi Brent maupun dari sisi WTI. Nah, dari pencapaian kenaikan ini, tentunya dari sudut pandang yang biasa ini disambut cukup baik oleh para investor dan trader di pasar modal Indonesia. Namun di sisi lain ternyata ada dilema di sini di tengah kenaikan harga minyak mentah. Seperti apa dampak kenaikan harga minyak mentah ini, Pak Komaydi, terutama terhadap dengan impor migas, kemudian juga kondisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan? Iya, secara investasi saya kira dampaknya sebetulnya positif Mas David bagi teman-teman di sektor hulu karena kemudian keekonomian proyeknya menjadi relatif lebih baik begitu ya. Karena memang kalau kita melihat asumsi APBN 2021, ICP-nya kan ditetapkan di kisaran 45 ya. Sementara sekarang udah di atas 70, jadi hampir 2 kali lipat begitu. Nah ini kan ada peningkatan signifikan di dalam keekonomian proyek. Tentu ini positif untuk kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi di hulu. Tetapi yang menjadi permasalahan tentu adalah struktur ekonomi kita sebagian besar masih tergantung dari input impor. Terus yang kedua, kebijakan harga BBM di dalam negeri masih diintervensi oleh government sampai sejauh ini begitu ya Mas. Jadi dengan meningkatnya harga minyak, tentu nanti biaya produksi di pengolahan atau di hilir tentu akan menjadi relatif lebih besar, sehingga harga jualnya seharusnya harus dilakukan adjustment. Tetapi sejauh ini kan memang harga ini baik untuk subsidi terutama ya, maupun penugasan, itu diintervensi oleh pemerintah yang volumenya cukup besar begitu ya Mas David. Nah ini tentu pelaksana penugasan nanti yang akan terkena konsekuensinya. Dalam hal ini sebagian besar kan penugasan dilakukan oleh teman-teman Pertamina. Jadi nanti cash flow Pertamina yang perlu
memperoleh perhatian lebih khusus dari pemerintah. Saya kira demikian, Mas David. Baik, Pak Komaydi tadi ada katakan dalam APBN ini untuk Iya. harga minyak mentah ditetapkan $45 Amerika Mas. per barrel, Pak. Untuk posisi saat ini sudah 70, Anda katakan tadi juga Iya, betul. 2 kali lipat. Anda melihat ada Iya. pertimbangan tidak dari pemerintah untuk melakukan revisi, Pak Komaydi? Iya, kalau untuk melakukan revisi tentu tidak sederhana sebetulnya ya Mas, karena APBN ini kan harus dibahas dan disetujui antara eksekutif dan legislatif. Tentu pembahasannya tidak sederhana, karena nanti berubahnya satu asumsi tentu akan menggeser semua pos-pos penerimaan maupun pos pengeluaran, sehingga akan memerlukan tidak hanya sekedar perubahan asumsi di dalam ICP-nya dilakukan peningkatan, tetapi juga penerimaan akan bergeser. Konsekuensi yang lain adalah pengeluaran atau belanja juga akan bergeser begitu, Mas. Baik, Pak Komaydi, secara Baik. keseluruhan Pak, kondisi harga minyak tinggi akan memberatkan negara. Itu tadi dari ada dua sisi pandang tadi Pak Komaydi. Apakah kondisi ini terjadi sepanjang persentase antara konsumsi dan produksi nasional masih lebih besar dari konsumsi? Iya, kondisinya sebetulnya kita sudah agak terbalik di era kejayaan produksi minyak kita dibandingkan saat ini ya Mas. Jadi kalau dulu profilnya produksi kita 1,6 juta barel, sementara konsumsi hanya di kisaran 300 sampai 400 ribu, sehingga ada selisih yang cukup besar di atas 1 juta yang kemudian kita ekspor. Karena itu kita menjadi negara member of OPEC gitu yang pada saat itu. Nah hari ini kondisinya kebalik nih Mas David. Jadi konsumsinya yang 1,6 tetapi produksi kita kalau berdasarkan realisasi semester pertama untuk minyak ini di bawah 700 ribu, berarti 690 sekian begitu ya Mas. Otomatis kan ada sebagian besar, mungkin di kisaran 900 juta yang kemudian harus kita impor begitu Mas David. Nah ini kan tidak sederhana karena kemudian berkaitan dengan devisa, berkaitan dengan nilai tukar, kemudian juga nanti kalau harganya masih diintervensi oleh pemerintah, juga berkaitan dengan celah fiskal di APBN. Jadi ketika harga naik, ini cenderung memberikan tekanan baik terhadap APBN, terhadap moneter, maupun terhadap struktur ekonomi secara keseluruhan. Baik, ketika dari konsumsi masih lebih tinggi dibandingkan dengan produksi, kondisinya akan terus memberatkan negara. Anda juga katakan tadi dari sisi harga yang terus mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga lebih cenderung tertekan. Nah, kalau kita lihat dari sisi produksi, yang tadi Anda katakan ini sudah mulai mengalami penurunan. Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi, Pak? Iya, yang perlu dipahami bersama adalah rantai bisnis di dalam bisnis migas ini cukup panjang sebetulnya ya, Mas David. Jadi hari ini kita menemukan cadangan itu baru bisa dikomersialkan atau diproduksikan paling tidak butuh waktu paling cepat kisaran 4-5 tahun ke depan begitu. Jadi artinya kalau hari ini turun berarti 5 tahun yang lalu kita ada problem yang belum terselesaikan begitu, belum tersolvingkan begitu. Nah, ini yang perlu menjadi catatan bersama. Andalan kita ini paling tidak untuk produksi minyak hanya di 2 sumur yang besar ya Mas, 2 wilayah kerja yang besar begitu ya. Satu Rokan, yang kedua Banyu Urip begitu. Nah, sementara Rokan ini mengalami penurunan signifikan dari yang di puncak produksi bisa 400 ribu, hari ini kalau laporan pemerintah dikira kisaran 160. Banyu Urip mengalami peningkatan di atas 200 ribu, tetapi untuk yang lain-lain kan relatif lebih kecil di bawah dari 2 wilayah kerja itu, sehingga in total hari ini nasional hanya memproduksikan di bawah 700 ribu. Nah, umumnya Mas, memang lapangan-lapangan yang sudah mature atau yang sudah tua begitu ya, ini mengalami penurunan produksi. Itu sudah hukum teknis atau hukum alamnya demikian, sehingga untuk mengkompensasi itu harus ditemukan cadangan atau lapangan-lapangan yang baru untuk menggantikan lapangan-lapangan lama yang sudah mengalami penurunan. Nah, sayangnya Mas, untuk menemukan cadangan yang baru ini tidak mudah karena berkaitan dengan eksplorasi yang high risk di sana. Nah, high risknya kenapa? Saya kira teman-teman IPA, teman-teman kontraktor juga sudah menyampaikan kepada pemerintah hambatan-hambatan yang paling tidak di dalam 15 tahun terakhir apa yang dialami oleh mereka. Saya kira informasinya sudah detail sampai ke meja pemerintah, begitu Mas Syekh. Baik, apakah ini juga berkaitan Pak dengan beberapa investor dari migas di Indonesia juga hengkang dalam beberapa waktu terakhir Pak Komaydi?
Iya, saya kira problemnya kan demikian ya Mas. Dari di satu sisi secara cadangan atau geologis sebetulnya tantangannya juga sudah cukup besar. Satu sudah mulai bergeser kalau sebelumnya di Indonesia bagian barat yang secara infrastruktur sudah lebih mapan Mas, sehingga paling tidak investasinya tidak harus membangun infrastruktur. Nah sekarang ini cadangan yang tersisa di Indonesia Timur dan kemudian sebagian besar juga ada di laut dalam Mas, yang membutuhkan teknologi dan investasi yang lebih besar lagi. Nah ditambah dengan regulasi yang di dalam beberapa waktu terakhir paling tidak ada beberapa concern dari pemerintah, dari teman-teman kontraktor, kontrak kerjasama atau teman-teman IPA sudah menyampaikan. Misalnya ini masalah satu yang menjadi fokus revisi Undang-Undang Migas yang sudah dilakukan sejak tahun 2008 Mas, sampai dengan hari ini 13 tahun yang lalu ini belum selesai. Sementara kan ini payung hukum tertinggi yang diperlukan oleh teman-teman untuk melakukan kegiatan usaha. Nah, hal-hal semacam ini yang saya kira harus segera diselesaikan oleh pemerintah dan DPR, saya kira. Baik, Pak Komaydi, menarik, kita akan lanjutkan nanti Pak. Apakah ini juga dipengaruhi dengan energi baru dan terbarukan? Nampaknya para investor besar juga sudah mulai mempersiapkan diri untuk hal itu. Kemudian juga dari sisi regulasi, apakah insentif sangat diperlukan? Dan nanti juga kita akan singgung dari sisi konsumsi, Pak Komaydi. Nanti kita akan lanjutkan dalam Pemirsa Club.